bersama dengan saya Lortia Jennifer dan saya Misha Sumargo yang akan menjadi reporter pada kali ini. Nah, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 di SMA Kasih Lui 1 Surabaya diadakan acara syukuran yang dihadiri oleh sejumlah guru dan siswa-siswi loh. Nah, acara ini diadakan sebagai bentuk apresiasi kepada siswa-siswi SMA Katolik Sin Lui 1 yang telah meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, mau tahu gimana keseruan acara pada hari ini? Ikuti terus liputan yang satu ini. Sekarang kami sudah bersama dengan anggota dari Silvi Choir. Halo Faye, halo Tessa. Halo. Hai. Nah, kita punya beberapa pertanyaan nih ke kalian. Yang pertama, boleh tolong ceritain sedikit gak sih tentang persiapan kalian untuk lomba ini? Mungkin suka dukanya atau tantangannya? Selama kita persiapan latihan alias 6 bulan yang kemarin itu benar seru banget, tapi juga ya banyak dukanya juga ya. Kita kadang misalnya nggak bisa ikut kegiatan, misalnya ada ulang tahun nggak bisa datang. Terus kalau misalnya ada nanti hari Sabtu mau pergi nggak? Terus kayak, sorry ada latihan choir sampai jam 9 ya gitu. Dan beberapa dukanya lagi tuh mungkin kita ada kadang konflik ya di antara teman kita, tapi terus kemudian waktu dijalanin gitu lama-lama justru kita tambah dekat dan itu termasuk sukanya sampai kita di lokasi lomba di Taiwan itu rasanya enjoy banget, kita semua bisa berdoa bareng. Nah itu berdoa itu juga salah satu sukanya, kita semakin mendekatkan diri ke Tuhan dan ujung-ujungnya kita itu bisa sebagai satu tim itu rasa dekat sekali seperti keluarga. Wah, mengharukan sekali. Oke, pertanyaan kedua, kalian ada tips gak supaya kalian tuh tetap berprestasi kayak melewati jadwal-jadwal sekolah yang padat ini? Itu pasti karena kami memutuskan untuk bersekolah di sini, pasti konsekuensinya, tugasnya pasti banyak banget ya. Tapi karena itu kami sebagai satu tim, sebagai satu keluarga, kami pun itu akhirnya mampu saling membantu dalam tugas. Bukan nyontek ya guys, tapi lebih ke saling support. Terus misalnya kalau ada yang kita nggak ngerti, kita minta kakak kelas ajarin. Nah itu bener-bener kerasa banget. Kita akhirnya nggak sampai keteteran, nggak sampai remedi-remedi, jeblok-jeblok nilainya. Keren banget ya, Jen. Keren. Nah, terakhir, mungkin ada pesan-pesan buat para penonton? Mungkin kalau misalnya kalian punya mimpi, just do it. And the one key that you need is consistency. Konsisten maksudnya. Mungkin dalam sebuah perjuangan itu kita tuh harus punya support system yang bagus, dan itu akhirnya kita harus memberikan support dan juga kita jangan segan-segan minta tolong kalau misalnya emang butuh. Dan juga kita harus rajin-rajin doa, rajin-rajin ibadah. Doa itu paling penting guys. Yes. Dan kunci kesuksesan. Amin. Thank you guys. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan anggota Insup. Halo. 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 Oke. Nah, kan sekarang kita tahu kalau misalkan Insup ini sudah berjuang banyak kan ya buat tim basket. Bisa diceritakan kesulitan-kesulitannya itu apa aja? Oke, ini sedikit masalah internal. Mungkin pertama-tama kita mulai dari proposal. Proposal itu entah kita pengajuannya yang telat atau turunnya, tapi emang turunnya itu sangat-sangat lama. Jadi buat persiapan, waktu yang kita punya ini super duper mepet. Kita persiapan 2 hari, 1 hari sebelum pertandingan. Kadang match-nya sore, kita baru persiapan siang. Anak-anak kita keluarkan dari jam pelajaran, cepat sekali seperti itu. Dan juga apa ya? Tahun ini kita tahun transisi, kita pengen coba pindah dari print, kita pengen coba pindah ke kain. Soalnya kain itu menurut kita lebih bagus lah daripada kalau kita ngeprint. Tapi kita punya beberapa hambatan juga. Kalau boleh jujur, pasukan-pasukan kita, anak-anak Insup ini nggak sebanyak sekolah lain lah. Anak-anak ini yang lain mungkin bisa ratusan, kita awal mulai kita cuma ada orang 30.
dan itu berat buat kita. Kita ngecat kain besarnya 8 kali 10 meter, kita persiapan segala macam, kita ngecat itu seringkali kita orangnya kurang. Banyak anak-anak ini mulai dari kita cat Sinlui, Home Victoria di awal-awal sampai kita koreo final East Java, itu anak-anak kerja ngelembur sekali. Kita kerja sampai udah nggak ada matahari, kita bawa lampu sorot sendiri, kita kerjakan di lapangan, kita kerjakan di bangsal. Dan juga untuk persiapan gitu kita punya bentrokan juga mungkin di dalam, tapi saya yakin kalau dirimu punya cinta, dirimu punya dedikasi, punya ambisi, semua ini akan terasa sepadan. Selain itu juga di lapangan mungkin kita masa itu suatu keresahan buat saya sebagai korlap. Masa kita itu nggak pernah banyak-banyak amat lah. Kita baru ada masa banyak itu sekitar semifinal dan final. Dan bagi saya itu cukup menyedihkan. Kasihan sama anak-anak yang lain yang dukung mereka buat berjuang dari awal. Kalian kalau misal datang cuma itu, eman dong, mana cinta kalian buat Sinlui? Oke. Terus yang terakhir ada nggak pesan-pesan buat penonton-penonton di luar sana? Pesan-pesan buat kalian semua anak Sinluers, satu hal yang aku mau kalian tahu, basis kita itu cinta, basis kita itu bukan match besar. Aku pengen match apapun itu, lawan siapapun itu, mau cowok, mau cewek, aku berharap kalian datang. Aku berharap kalau kita duduk barengan sama kalian. Kalau kita berdiri sama kalian. Kalau kita nyanyi, kalau kita teriak, kita lakukan sepenuh hati sama kalian. Soalnya bagi aku, ini bukan sekedar kita teriak-teriak, ini doa bagi saya. Ini bukan sekedar kita jadi anak-anak Sinlui, ini kebanggaan bagi saya. Jadi tolong datang dan berjuang bersama kita. Oke, aku mau ucapin apresiasi buat para pembina kita, Pak Andre yang bersama-sama kita dari awal, meskipun kadang kita bentrok, kadang kita ada gesekan, tapi saya senang punya pembina seperti Bapak, karena dari segala bentrokan itu saya belajar banyak dari Pak Andre. Selain itu juga saya mau terima kasih sama Mas Ipin yang kebetulan selalu ada, yang nemenin saya sama teman-teman yang kerja ngelembur, temenin kita, bahkan sampai waktu termalam sekalipun, yang jadi tempat cerita buat saya, jadi tempat berdiskusi buat saya mau terima kasih buat mereka. Dan juga saya mau terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sering datang ke DBL, kalian yang udah datang mulai dari playoff sampai kita final East Java. Aku tahu kalian yang mana dan aku hafal kalian yang mana. Sekali lagi aku ucapin terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua, buat kalian yang sekarang kelas 11 menjadi kelas 12. Aku berharap tahun depan sebagai tahun terakhir kalian, cinta kalian bisa lebih membara. Kalian bisa datang di setiap match bersandingan dengan kita. Dan kalian buat yang kelas 10 naik kelas 11, ojo sampai cinta kalian itu redup. Aku ngeliat kalian sebagai angkatan paling semangat, ojo sampai tahun depan kalian nggak semangat kayak sekarang. Oke, segitu aja pesan dari aku. Aku tunggu kalian di DPL dan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, sekarang kami sudah bersama dengan Pak Novan, yaitu sebagai manajer tim basket juga tim. Halo Pak Novan. Halo. Halo, Pak. Ya, halo. Pak, kita mau bertanya nih. Ya. Melihat acara hari ini, perasaan Bapak itu gimana sih? Melihat banyaknya siswa-siswi Sinlui yang meraih berbagai pencapaian di berbagai bidang. Ya, tentunya saya sebagai guru Sinlui tentunya bangga dong melihat murid-murid Sinlui banyak sekali yang berprestasi, nggak hanya di satu bidang aja tapi di beberapa bidang. Mereka tidak hanya di basket, mereka juga ada di pelajaran, di ilmu, bahkan di paduan suara, bahkan inti supporter pun juga keren loh, ya kan? Keren banget. Itu tentunya bangga sekali sebagai guru Sinlui, murid-muridnya memiliki talenta-talenta seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir nih Pak, apa pesan-pesan Bapak buat penonton yang ada di sana? Ya, teruslah untuk murid-murid Sinlui berprestasi, terus kembangkan bakatmu, jangan pernah berhenti, jangan pernah sombong, selalu rendah hati, dan selalu berkembang terus. Itu. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak. sama ya. Terima kasih, Pak. Sekian Sinlui News pada hari ini. Saya Misha. Dan saya Jennifer, pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya.